Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama kita pada pagi ini, kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan membacakan visi misi STT Aletheia. Visi menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang pengembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis pengembalaan yang biblika dan berwawasan reform. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis pengembalaan yang biblika berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengembalaan dan pemberdayaan warga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kuasa Allah begitu besar untuk hidup kita. Kuasa Allah begitu dahsyat, Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta memberi hormat kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan pujian. Guide me, O Thou great Jehovah. Guide me, O Thou great Jehovah, big lift on this barren land. I am weak, but Thou art mighty, hold me with Thy powerful hand. Rain of heaven, fill me till I want no more. Mazmur 114 ayat 7 dan 8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam ikan dan batu yang keras menjadi mata air. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa. Kita sebagai manusia seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali
menyebabkan Tuhan marah. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, Dia telah mengaruniakan anaknya di kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, mari bersama pada saat ini kita merenungkan akan kasih Tuhan. Kita berterima kasih akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, dan oleh karena keselamatannya dalam hidup kita. Kita bersama akan masuk dalam doa pengakuan dosa untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Agnus Dei. Saya memberi kita waktu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak layak berada di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sangat kudus ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja kami lakukan maupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, pada saat ini kami meminta pengampunan-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang mengampuni kami dan menebus dosa kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu yang kudus. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah
bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, yang terambil di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat yang telah dipilih oleh Tuhan, kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita tugas untuk memberitakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru dunia, agar setiap orang dapat percaya bahwa Tuhan Kristus adalah Raja dan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Kita harus membawa berita sebagai bentuk untuk mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan cemerlang. Kita harus membawa berita, ahli itu penuh kasih, Dia berikan putra tunggalnya, supaya kita bebas, supaya kita bebas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan cemerlang. Bersama-sama dengan umat di sepanjang tempat, sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh negara kita, baik itu tindakan korupsi, tindakan kriminal, pelanggaran
HAM, dan sebagainya yang mungkin kita tahu. Mari bersama-sama kita berdoa agar negara kita terlepas dari semua permasalahan yang ada, dan biar Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negara kita, terutama pemimpin-pemimpin daerah, agar dapat menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, kita berdoa untuk persiapan resital ferry pada tanggal 28 April. Biarlah setiap persiapan dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa juga untuk ujian proposal bagi tingkat 3 dan skripsi tingkat 4. Ini saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga pada hari ini. Kami dapat bersama-sama memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan beberapa doa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana kami melihat banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam negara kami ya Tuhan, baik korupsi, pelanggaran HAM maupun hal-hal yang mungkin terjadi dalam negara kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau yang memulihkan negara kami dan memberikan kesadaran bagi oknum-oknum yang melakukan hal tersebut, agar mereka dapat berubah dan negara kami dapat pulih. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Engkau berkati setiap pemimpin agar dapat diberi hikmat untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Michael Ferry ya Tuhan, dalam persiapan resital. Biar Engkau yang memberkati beliau Tuhan, agar setiap persiapan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Panitia yang telah terbentuk, setiap akan digunakan, dan apapun ya Tuhan, biar Engkau memberkati dalam setiap persiapannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ujian proposal tingkat 3 pada hari Jumat ini. Engkau berkati dalam setiap persiapan dari tingkat 3, agar mereka dapat diberikan ketenangan dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka tulis ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada penguji-penguji agar dapat memberikan masukan dan saran agar dapat menjadikan mereka menjadi hamba Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk tingkat 4 ya Tuhan, yang juga dalam penulisan skripsi, biar Engkau memberkati hamba tingkat 4 agar dapat menulis skripsi dengan baik ya Tuhan, dan dapat mempersiapkan diri menjadi hamba-Mu. Kami serahkan pokok doa dan tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau mendengarkan seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan khotbah secara rekaman. Saya persilakan. Shalom, saudara dan saudari mahasiswi STT Alitia Lawang. Selamat pagi. Saya bersyukur karena sahabat menyapa saudara-saudara sekalian dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dulu, meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam pelajaran firman saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, melawat kami. Kami rindu Tuhan sungguh memberikan pelajaran penting melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman, dan seluruh kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi dasar landasan kita merenungkan firman Tuhan saat ini, yaitu dalam kitab Yunus pasal pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Yunus pasal pertama, ayat 9 hingga 12, dan kita lanjutkan pasal 4 ayat yang kedua. Saya membacanya buat kita. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya,
apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kita buka pasal 4 ayat kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman yang kita baca hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang mendengarkan, melakukannya dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan, pada saat ini kita akan mencoba belajar tentang Yunus, sebuah analisa dalam ketokohan Yunus. Mungkin saat ini kita bertanya, mengapa kita mencoba mempelajari tokoh Yunus, menganalisa tokoh Yunus? Bukankah Yunus adalah seorang nabi yang dianggap gagal? Dan tidak ada sesuatu yang bisa kita pelajari darinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dalam kehidupan kita bukan hanya datang dari orang-orang yang berhasil saja. Kita juga bisa belajar, mendapatkan berkat ataupun inspirasi dari kegagalan-kegagalan orang. Pada saat ini kita akan belajar tentang tokoh Yunus, seorang sarjana perjanjian lama, Annette Scaliger, berkata dan memberikan stigma tentang Yunus. Yunus adalah seorang figur yang tragis. Jonah, tragikomik figur. Tragikomik figur. Pribadi yang tragis. Mengapa? Yunus digambarkan sebagai tragikomik figur. Sebab dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Karena hampir tidak ada karakter yang ada nabi-nabi yang lainnya yang taat, memahami hati Allah bagi umatnya dan bagi bangsa-bangsa. Dan di dalam kehidupan Yunus tidak ada satupun karakter itu dimilikinya. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar melalui Yunus, pribadi yang gagal ini. Kita akan mendapatkan pelajaran. Apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan di dalam kita membuat suatu refleksi dalam kehidupan kita tentang Yunus. Searah dengan panggilan tema kita pada semester ini tentang Dare to be a faithful servant, berani menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita mencoba untuk melihat satu perbandingan dari kegagalan Yunus. Kita akan menemukan sebuah berkat sehingga kita bisa menjadi hamba Tuhan yang setia. Tentu yang tidak mencontoh dari kegagalan Yunus. Kitab Yunus dikenal dengan genre kitab narasi sastra satir. Apa yang dimaksud dengan kitab narasi satir? Kata satir diberikan dalam kitab ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa kitab Yunus adalah sebuah kitab sindiran, sebuah kitab ejekan, sebuah kitab parodi ataupun sebuah kitab yang ironis. John Halbert mendefinisikan sastra satir dengan menekankan bahwa tindakan karakter atau efek nyata dari ide satir itu lebih ditekankan daripada pikiran batin apapun. Artinya maknanya di sini Halbert menolong kita, memberitahu kita sebuah pemahaman untuk belajar dan memahami kitab satir
Sebenarnya tokoh utama, tindakan tokoh yang ada dalam kitab itulah yang menjadi penekanannya. Makanya di sini kita tahu bersama bahwa inti dari tema kitab Yunus adalah Yunus itu sendiri sebagai figur yang tragikomik, figur yang sangat tragis. Hazel Bullock menjelaskan bahwa tema kitab Yunus utama adalah kisah tentang Yunus sebagai seorang nabi, bukan pertobatan bangsa Niniwe. Maka daripada itu kita menemukan satu pemahaman secara spesifik bahwa kitab ini memang menjelaskan tentang tingkah laku apa yang dikerjakan Yunus di dalam hidup dan pelayanannya. Saudara dikasih Tuhan, studi narasi penokohan Yunus adalah sebuah studi untuk menolong kita mengambil refleksi dari analisa tokoh Yunus yang adalah tokoh tragis, di mana dari tokoh ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ada sindiran sebenarnya bagi umat Allah yang bagi mereka memiliki eksklusivitas mereka. Mereka memiliki satu hidup kebanggaan. Namun dalam kisah Yunus mereka mendapat serangan ataupun sindiran, ejekan dari tinggalan Yunus itu sendiri. Sehingga pada saat ini kita dapat mendefinisikan cara pandang kita di saat kita membaca kitab Yunus. Akhirnya kita dapat mendapatkan sebuah respon yang baik, respon yang sungguh menolong kita memiliki sebuah konsep pelayanan yang bisa mendorong kita berlaku setia dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apa sih yang kita dapatkan dari pribadi Yunus yang gagal ini? Tentu ada satu poin yang sangat sungguh dapat kita pegang dan kita imani sebagai bagian evaluasi diri. Mengapa Yunus menjadi hamba Tuhan yang tragis? Mengapa Yunus menjadi pribadi yang justru tidak menjadi berkat? Mengapa Yunus adalah satu pribadi yang justru paradoks dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan? Pertama, alasannya mengapa Yunus bertindak demikian. Karena Yunus lebih menekankan, memfokuskan dirinya kepada identitas dan melupakan tanggung jawab yang menyertai identitas. Bangga terhadap identitasnya sebagai etnis Yahudi, sebagai bangsa Israel, dan statusnya sebagai nabi. Namun tidak seimbang dan atau berbanding lurus dengan tanggung jawab yang ada yang diberikan Tuhan melalui identitas itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita salah kalau kita bangga terhadap identitas? Tidak. Tapi kesalahannya adalah di saat kita melupakan tanggung jawab yang menyertai, yang include di dalam identitas itu. Sehingga akhirnya kita bisa memiliki satu paradigma yang tepat untuk memahami satu konsep sebagai seorang hamba Tuhan harus berlaku bagaimana. Pasal 1 ayat 9 dikatakan, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit. Di sini jelas sekali, Yunus dengan bangga, walaupun dia tahu dan sadar bahwa karena dosanya melawan Allah, karena ketidaktaatannya, dia menjadikan seluruh awak kapal mengalami sebuah kondisi yang sangat sulit. Mereka harus menghadapi badai yang begitu besar yang mengancam nyawanya. Yunus tahu itu, dan Yunus dengan bangganya, aku ini seorang Ibrani takut akan Allah. Tentu kita merenungkan, kalau dia takut akan Allah, tentunya dia tahu apa yang harus dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan Yunus bangga sebagai orang Ibrani. Yunus bangga sebagai seorang takut akan Allah. Tapi Yunus tidak melakukan tanggung jawabnya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita coba belajar tentang relasi status identitas dengan tanggung jawab. Pertama, kita akan mencoba mengkelompokkan identitas Israel sebagai sebuah bangsa.
Israel adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah yang Allah sendiri pilih, Allah sendiri khususkan menjadi satu kelompok komunitas yang Allah menjadi umatnya, anaknya. Tentu Allah tidak hanya memberikan privilege itu, tapi Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan. Apa itu? Dalam kehidupan Israel, seharusnya Israel menjadi berkat dan alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Artinya, melalui Israel, Allah rindu bahwa seluruh bangsa di dunia ini mengenal Allah. Melalui Israel, Allah rindu. Melalui Israel, semua bangsa-bangsa mendapatkan keselamatan daripada Allah. Inilah tanggung jawabnya. Sehingga identitas keisraelan sebagai suatu bangsa harus memahami tanggung jawab sebagai bangsa yang menjadi berkat. Melalui mereka, nama Allah dikenal, beribadah Allah dikenal, dan melalui mereka bangsa-bangsa Allah, bangsa-bangsa di dunia ini bisa menyembah Allah dan berjumpa dengan Allah. Lalu dengan identitas tentang Yahudi sebagai etnis, suku Yahudi dikenal dengan suku yang unggul, baik secara intelektual maupun juga secara etika sosial. Tetapi dalam hal ini harus disertai juga dengan sebuah tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya sebagai sebuah pribadi, skop pribadi, orang Israel, orang Yahudi harus menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Lewat tingkah laku yang baik, perbuatan, dan hidup yang memuliakan Allah. Itu tanggung jawabnya. Sehingga dalam sebuah tuntutan personal sebagai seorang Yahudi, seharusnya Yunus mengerti dia menjadi teladan dalam perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Allah. Lalu selanjutnya kita lihat maksud daripada identitas kenabian dan tanggung jawab. Identitas nabi adalah pesuruh Allah, wakil Allah, juru bicara Allah, tentu dengan tanggung jawab menyampaikan pesan yang daripada Allah, perintah Allah untuk bangsa-bangsa. Nah, dari tiga hal ini Yunus memilikinya, tapi ternyata Yunus mengignore, membuang tanggung jawab yang harus dia emban. Verkuil memberikan kesimpulan tentang pribadi Yunus dengan apa? Verkuil berkata, Yunus adalah bapa dari semua orang Kristen yang rindu menerima keuntungan dan berkat-berkat dari pemilihan, tetapi melupakan tanggung jawabnya atau membuang tanggung jawabnya. Disinilah akan kita sadar, inilah menjadi problematik yang saat itu Yunus kerjakan, Yunus lakukan. Dia tahu sadar sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, tetapi Yunus tidak melakukan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Yunus adalah bapa dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hanya senang dengan keuntungan, berkat dari pemilihan Allah, tapi lupa akan tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa panggilan Tuhan terhadap identitas kita? Apa panggilan Tuhan terhadap hidup kita? Sebagai seorang mahasiswa, tanggung jawab kita, identitas kita sebagai mahasiswa, jelas sekali kita hanya harus belajar. Tanggung jawab kita saat ini hanya belajar. Waktu yang sebanyak-banyaknya kita lakukan untuk mencari ilmu, belajar, berinteraksi dengan yang namanya studi. Segala kegiatan aktivitas studi sebagai seorang mahasiswa harus kita lakukan. Nanti baru setelah kita selesai ataupun di saat kita memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dalam hidup kita dan pelayanan, nah disitulah kita waktu untuk membumikan apa yang kita pelajari, menyatakan apa yang kita pelajari. Itulah tanggung jawab mahasiswa dan hamba Tuhan. Lebih lagi di saat kita sudah menjadi hamba Tuhan yang ditabiskan atau hamba Tuhan yang diutus secara penuh setelah studi. Tanggung jawab itu status yang menyekat pada kita, menyepat dalam hidup kita, yang kita miliki. Kita harus memiliki tanggung jawab. Ingat baik-baik,
Tanggung jawab kita adalah memberitakan firman, melayani, memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Inilah yang harus kita pahami. Kita harus fokus kepada hal itu. Jangan hanya bangga pada identitas, tapi lupa akan panggilan daripada identitas itu sendiri. Yang kedua, mengapa Yunus itu menjadi hamba Tuhan yang tragis? Tragikomik figur yang tragis. Mengapa? Ternyata Yunus melayani Tuhan bukan dengan hati Allah, tapi dengan hatinya. Bukan dengan pikiran Allah, tapi dengan pikirannya. Bukan dengan tujuan Allah, tapi tujuannya. Saudara cinta Tuhan, inilah yang menolong kita. Apa yang menggerakkan kita di saat kita melayani? Apa yang menggerakkan kita datang ke Aletheia untuk belajar dan menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan? Apa yang memotivasi atau menggerakkan kita sehingga kita mau meninggalkan segala sesuatu dan masuk ke Aletheia lawan untuk belajar menyiapkan diri sebagai hamba Tuhan? Apa? Apakah keinginan kita pribadi atau memang hati Allah ditanamkan dalam hati kita untuk melayani Dia, untuk memuliakan Dia, untuk menjadi hambanya yang setia? Dalam poin ini kita bisa mengetahui dan belajar. Pasal 4 ayat yang kedua. Yunus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang serta menyesal karena malapetaka yang hendak dikatakannya. Poin ini memang seakan-akan tidak ada satu masalah. Yunus mengakui kebesaran dan pribadi karakter Allah sendiri. Tapi persoalannya adalah dari pengetahuan itu Yunus ingin mengambil kesempatan untuk mendukung akan hatinya, mendukung akan keinginannya, melegalisasikan tindakannya di saat dia melakukan ini. Ini suatu hal yang luar biasa jahatnya di mana Tuhan. Tahu Allah Maha Kasih dan Allah ingin mengasihi bangsa lain, justru hambanya yang menghambat, hambanya yang menjadi penghalang. Wah, ini satu kondisi yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat ironis. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, justru melalui kita, nama Tuhan tidak dipermuliakan, orang tidak bertemu Tuhan. Kenapa? Karena kita mementingkan kepribadian kita, keinginan kita, tujuan kita, kemauan kita sendiri, hati kita sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita berhati-hati dalam melihatnya. Yunus bukan melakukan apa yang menjadi tujuan Allah. Yunus tidak memiliki hati Allah untuk bangsa-bangsa lain, melainkan dia dipenuhi dengan semangat nasionalisme dan etnosentrisnya, sehingga dia mau meninggalkan. Saudara, hati Yunus penuh dengan kebencian terhadap orang-orang Niniwe. Tentu kalau kita belajar menggali apa latar belakangnya, kita tahu bersama ada sebuah permusuhan, bahkan Niniwe menjadi prahara bagi bangsa Israel waktu itu. Niniwe menjadi musuh Israel pada waktu itu. Sehingga didorong rasa nasionalisme untuk membalas dendam, membenci, dan melawan akan Niniwe. Maka di saat Tuhan memberikan firman untuk pergi ke Niniwe, memberitakan akan kabar pengampunan Tuhan, Yunus tidak mau. Saudara, ingatkah dalam sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang anak yang terhilang? Mungkin kita fokus kepada anak bungsu yang hilang namun kembali. Padahal kita lupakan anak yang sulung. Anak sulung ini menceritakan bangsa Israel, bangsa yang bersama-sama dengan Allah. Dan justru dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengajarkan anak sulung itulah yang terhilang. Dia bersama-sama Allah, bapaknya setiap hari, namun tidak memiliki hati bapaknya. Terbukti pada satu saat bapaknya menyambut anak yang bungsu, adiknya yang bungsu, dia marah. Karena bagi dia, tidak layak adiknya itu menerima pengampunan. Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Mungkin kita juga didorong oleh karena
identitas kita sebagai seorang suku dari mana, ataupun apa yang mendorong kita sehingga kita tidak rela Allah memberikan kasih kepada musuh kita atau orang yang kita benci. Saudara, seorang hamba Tuhan harus lepas dari semua itu. Seorang hamba Tuhan harus menyingkirkan segala persoalan-persoalan, polemik hati kita terhadap sesama kita. Janganlah hati kita menjadi penghambat akan kasih Allah bagi bangsa-bangsa, bagi jiwa-jiwa yang menginginkan, merindukan keselamatan Allah. Saudara yang dicintai Tuhan, Reinhard Bonke memberikan sebuah kesimpulan tentang Yunus. Dia berkata, hati seorang penginjil harus dikalahkan selaras dengan detak jantung Allah. Ekspresi dari kerinduan akan hati dan kasih sayang Allah saja. Maksudnya adalah seorang hamba Tuhan, penginjil, misionaris, siapapun dia yang memiliki status hamba Tuhan harus memahami bahwa hatinya harus dikalahkan, diselaraskan dengan detak jantung Allah, diselaraskan dengan hati Allah, dan ekspresi seluruh kehidupannya adalah kerinduan akan hati Allah, kasih sayang Allah saja, yang diberikan kepada bangsa-bangsa lainnya. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu saya melayani di Malaysia, kami sekeluarga tinggal dalam sebuah pulau yang disebut Pulau Labuan. Pulau itu dekat sekali dengan Brunei Darussalam, kurang lebih 1 jam kalau saya harus ke Brunei naik kapal. Kami tinggal dari sebuah tempat, di depan kami itu ada satu area, yaitu perumahan kayu atau perumahan panggung, di mana perumahan itu berada di laut. Jadi rumah-rumah panggung di laut. Dan semua orang yang ada di sana adalah orang-orang Bajo. Suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada saya dan menyatakan, "Reverend, saya ingin menjadi seorang misioneri seperti Reverend, karena saya sangat diberkati dengan hidup Reverend." Oh ya? Lalu saya bawa dia keluar dari rumah saya dan saya bawa dia berdiri berhadapan dengan kampung Bajo di depan rumah saya. Saya tanya kepada dia, "Saudara, di depan saudara itu ada kampung apa? Kampung Bajo. Mereka kira-kira percaya Tuhan atau tidak?" Tidak. Lalu apakah yang ada di hatimu di saat melihat mereka? Dia agak kebingungan. Dia tanya, "Maksud Reverend apa?" Saya beritahu sama dia, "Kalau kau mau menjadi seorang misionaris, yang pertama diuji adalah di saat kau melihat orang yang belum percaya, apa yang ada dalam hatimu melihat orang-orang itu? Adakah belas kasihan Allah untuk memberitakan Injil kepada dia? Ataukah biasa-biasa saja? Tidak ada satu something yang menggerakkan atau merisaukan kita." Lalu dia berkata, "Oh, saya paham apa yang Reverend katakan." Saudara, di saat kita melayani Tuhan, apa yang menggerakkan kita? Apa yang menjadikan kita mau datang kepada orang-orang yang kita layani? Ada kepentingan kan? Ada satu hal yang kita kejar kan? Atau justru kita sedang melaksanakan dipenuhi dengan hati Allah untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada dia? Kita seringkali tidak sadar yang memotivasi kita melayani itu apa. Kalau kita melihat jiwa-jiwa yang kita layani itu bagaimana? Pertanyaan itu haruslah kita miliki dan kita ketahui. Makanya seorang hamba Tuhan harus memiliki hati yang diselaraskan dengan detak jantung Allah. Diselaraskan dengan hati Allah sendiri. Diselaraskan dengan ekspresi kehidupan, kerinduan akan hati dan kasih sayang Allah bagi bangsa-bangsa. Sebagai sebuah kesimpulan buat kita pelajari bersama-sama. Sekarang apa respon kita? Richard Pratt memberikan satu kategori. Ada 3 kategori dalam respon penokohan dalam kitab suci, kitab narasi. Pertama simpati, kedua antipati, yang ketiga campuran.
Simpati di saat tokoh yang diceritakan dalam narasi kitab suci itu memberikan sifat kepahlawanan, keteladanan, sehingga mendorong kita untuk mengikuti dan menghargainya. Antipati adalah kita menemukan tokoh yang berperilaku hina sehingga kita menolaknya karena kita merasa hina terhadap orang tersebut. Atau campuran, yaitu kita mencoba untuk melihat positif dan negatif dan kita mengkolaborasikan dan akhirnya kita menemukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dipelajari, contoh mana yang harus dibuang dan menjadi peringatan bagi kita. Tentang Yunus, bagaimana kita? Apakah kita simpati, ataukah kita antipati, ataukah kita campuran melihat satu kondisi-kondisi yang real? Saya pribadi melihat, ya saya campuran. Karena saya ada melihat ada poin yang positif di saat Yunus berdoa meminta pengampunan, pengakuan akan keberadaannya dan pengampunan dosanya. Tapi memang banyak daripada tindakan Yunus saya antipati. Saudara kasih Tuhan, dalam pelayanan kita nggak sadar ada hambatan. Mari kita menyelesaikan hambatan itu. Overcoming barriers, satu tindakan kita melihat ke dalam, memahami kegagalan bukan sebuah akhir dalam pembangunan keberhasilan hidup dan pelayanan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sadar kita harus mengatasi semua hambatan-hambatan yang menjadikan kita gagal. Ingat, salah satu hambatan yang menjadikan kita gagal adalah cara pandang kita. Tentu cara pandang itu dipengaruhi oleh apa? Budaya, etnis, sosial kita, dan habituasi kita sehari-hari. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita nggak sadar bahwa semua itu ada dalam hati kita yang menjadi hambatan kita melihat, melakukan, memiliki akan hati Allah. Yesus berkata dalam Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Melalui ayat ini, Yesus ingin memberikan satu standar yang harus dimiliki oleh seorang murid supaya kita taat dan setia, yaitu sangkal diri dan pikul salib. Mari kita coba untuk mengklarifikasi ataupun menginventarisasi apa yang menjadi hambatan kita. Mungkin kita saat ini hidup dalam comfort zone, atau mungkin kita bangga dengan status sosial kita, atau bangga dengan status kita sebagai seorang hamba Tuhan, mahasiswa, atau bangga terhadap etnis kita, atau worldview kita, cara pandang kita. Semua itu kita nggak sadar, suatu ketika bisa menjadi hambatan-hambatan. Ingat, sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri itu adalah kita harus mereduce atau membuang melawan setiap hambatan itu. Apa yang menjadikan kita gagal. Dan pikul salib itu adalah kita, apa beban panggilan Tuhan yang ditentukan buat kita. Itulah yang menjadi dasar kita dapat memiliki sebuah status yang baik. Akhirnya sebagai suatu respon yang terakhir, sangkal diri dan pikul salib, yaitu kita memiliki tanggung jawab yang lebih daripada bangga terhadap status identitas kita. Mari kita melihat tanggung jawab kita. Tanggung jawab apa yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita harus memiliki kerinduan menselaraskan hati dan detak jantung kita dengan hati Allah dan detak jantung Allah. Seorang hamba Tuhan harus memiliki hati Allah. Seorang hamba Tuhan harus memiliki detak jantung Allah dalam pelayanan. Tujuannya adalah apa? Dia bisa satu selaras, satu fokus, satu koridor, satu keinginan dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana dengan kita saudara yang kasih Tuhan, mahasiswa dan mahasiswi Alitia? Apakah kita memiliki detak jantung Allah dan hati Allah dalam pelayanan? Apakah kita memiliki tanggung jawab yang besar dan meredus identitas yang kita banggakan? Saudara dikasih Tuhan, mari kiranya kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Mengajar kita poin, jangan berlaku seperti Yunus, tapi berhati-hatilah. Jaga diri kita. Jaga
bahwa kita harus melakukan tanggung jawab yang lebih besar dari identitas, dan kita harus memiliki hati dan detak jantung Allah. Kiranya Tuhan memberkati pada pagi ini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa kami dengar. Terima kasih saat ini kami diingatkan untuk berhati-hati terhadap identitas, untuk berhati-hati terhadap tujuan, kemauan, dan hati kami. Kami harus sungguh-sungguh mengerti tanggung jawab yang ada dalam identitas kami. Dan kami harus menselaraskan hati dan detak jantung kami dengan hati dan detak jantung Allah. Seorang hamba Tuhan harus memiliki hati Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus memiliki detak jantung Tuhan. Tuhan berkati mahasiswa Estela Telau dalam studi mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka, pergumulan mereka tiap-tiap hari. Biarlah mereka sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan setia dalam panggilan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita telah memberikan persembahan pada awal ibadah. Laporan persembahan dapat dilihat di layar LCD. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Mereka perlukan kasih Tuhan sebagai respon kita untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mereka perlukan kasih Tuhan. Hidup yang penuh
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berterima kasih Engkau telah menyertai sepanjang ibadah kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat membawa kami untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang taat, untuk menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan bagi Engkau persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang akan melakukannya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mendengarkan seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius. Kita aminkan dengan amin song. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.